Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HMPS PPKN. Nah, di sini saya sebagai moderator pada podcast kali ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Iqbal Hasim dari Sekretaris 1 HMPS PPKN periode 2022-2023. Untuk podcast kali ini tuh kita mengangkat tema yang menarik nih teman-teman. Temanya adalah menjadi guru dan warga negara yang baik. Nah, untuk bintang tamu kali ini kita ditemani yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu dari dosen PPKN UAD yang bernama Bapak Mahmuda Arif MPD. Baik, gimana nih kabarnya? Arif, Mas. Pokoknya Arif. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Oke. Gimana nih kabarnya? Berarti Anda belum kenal saya. Iya, baru ketemu sih, Pak. Baru ketemu. Perkenalkan nama saya Mahmuda Ma'arif gitu ya, pakai ma terus titik di atas gitu. Ada airnya, saya nggak tahu dulu orang tua saya juga harus ada petiknya atau tidak, tapi katanya harus pakai petik karena bapak saya As'ari, jadi harus ada airnya gitu. Wih, itu sangat menarik sekali. Menarik sekali. Jadi Mas Mahmuda Ma'arif gitu ya, bisa dipanggil Mas atau Pak. Biasanya kalau di luar saya dipanggilnya Mas. Wih, tapi apa kalau Mas Muda, Pak? Iya, Mas Muda. Tapi kalau kamu yang panggil Mas Muda kak saya kayak gimana? Ya, Pak, kan usianya sangat jauh, Pak. Baik, terima kasih Mas Iqbal dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Mahmuda Ma'arif. Kebetulan saya menjadi salah satu dosen di Prodi PPKN. Dan ini hampir 1 tahun Mas saya bergabung dengan teman-teman semuanya menjadi keluarga besar di Universitas Ahmad Dahlan. Dan kebetulan saya alumni angkatan 2013 lama 2003 kan sekarang. Tadi jauh banget ya sama saya angkatannya, Pak. Kamu angkatan berapa? Akan 2020, Pak, pasti jauh. Saya 2013 masuk, saya lulus 2018. Itu yang lama saya lulusnya. Tapi lulus lama itu nggak jadi masalah gitu kan. Nah, kesibukan hari ini tuh gimana, Pak, kesibukannya? Ya, hari ini kebetulan hari tenang ya. Jadi kan mau ada ujian akhir semester ya sekarang ya. Kamu tadi ujian tidak? Ya, sekarang juga masih ujian. Oh, masih ujian. Berarti setelah ujian kita podcast. Iya. Okay. Jadi kebetulan hari ini hari tenang, jadi sedikit tenang gitu ya. Sedikit tenang, cuman aktivitas di kampus ya seperti biasa, berangkat kantor, ujian tugas yang lain. Sama ketemu teman-teman, termasuk ketemu kamu gitu ya. Iya, Pak, ketemu jadi podcast. Gimana Mas Iqbal, sehat toh? Alhamdulillah, Pak, sehat. Sehat. Nah, mungkin kita langsung saja, Pak, ke topik pembahasannya mengenai menjadi pendidik dan warga negara yang baik. Nah, kita bisa ketahui kan guru sebagai salah satu fondasi untuk mengubah karakter anak bangsa, Pak. Nah, peran guru ini tuh bisa mengubah karakter maupun perilaku pada anak-anak sekitar. Nah, menurut pendapat Bapak sendiri itu gimana sih cara menjadi pendidik yang baik? Baik, Mas Iqbal, kalau kita bicara tentang pendidik itu kan ibaratnya seseorang yang di situ mempunyai amanah untuk mendidik seseorang. Mendidik itu ya mengajari, ibarat kalau kita di rumah itu kan orang tua gitu kan. Orang tua kita itu ketika dari kita lahir, kita itu kan diajarkan, misal kita diajarkan untuk jalan, kita diajarkan makan saja pakai tangan kanan gitu. Jadi dikatakan seorang pendidik itu kan sangat luas gitu ya. Kalau di keluarga berarti pendidik kita itu adalah orang tua kita, dan kita diajarkan banyak hal di situ. Dan kalau kita berbicara pendidik juga, pendidik itu kan tugasnya kan sangat vital gitu ya. Ketika kita ngomong A sama peserta didik misal, maka peserta didik itu juga akan ikut-ikutan gitu ya. Tapi ibaratnya kan kita kadang kalau di mana itu di kelas gitu kan. Kalau di kelas kan biasanya ada beberapa pertanyaan dari seorang pendidik atau kita katakanlah guru gitu ya. Kita katakanlah guru ngomong A, silahkan Anda duduk, Mas, misal contoh. Maka siswa itu akan duduk. Tapi kan juga ada celotehan kan, ada pertanyaan ataupun
jangan sampai ketika guru itu nyuruh, misal kamu kalau disuruh guru ngikut nggak? Iya ngikut misal contoh. Terus nah kalau kamu disuruh dari ini terjun ke sumur atau terjun ke kolam ikut nggak? Ya nggak juga. Nah jadi kan pendidik ini juga nanti kan diartikan bahwa mengajarkan pada intinya kan mengajarkan kepada hal-hal yang baik, dan tentunya berdasarkan pengalaman ya Mas, kebetulan kan dulu saya masuk di UAD itu 2013 nih. 2013 itu baru masuk mau kuliah. Nah, baru masuk mau kuliah dan kebetulan jadi berarti 2013 itu saya umurnya berapa ya? Kamu mungkin berapa Mas? Kalau kamu masuk awal kuliah itu berapa? 19 tahun ya? 19 tahun. Oke, 19 tahun. Oke, berarti saya 19 tahun juga saat itu. Saat itu ya, saat itu. Oke, saat itu saya 19 tahun nih, 19 tahun. Nah, kebetulan karena kehidupan sehari-hari di Muhammadiyah, terus salah satu yang kita ikuti kan ada ortom namanya Tapak Suci itu. Nah, Tapak Suci. Terus kita ngelatih beberapa siswa. Nah, ngelatih beberapa siswa itu kan itu juga sebagai pendidik kan? Iya, sebagai pendidik. Padahal saat itu saya belum ibaratnya misal kalau menjadi guru kan bersertifikat, misal bersertifikat pendidik misal contoh. Nah, saat itu kan hanya sebagai pelatih gitu ya. Tapi kan di situ juga sebagai pendidik. Bagaimana kita mengajarkan siswa-siswa kita saat itu gitu ya. Saat itu kita mengajarkan mereka bagaimana caranya ya si anak ini nanti menjadi seorang yang lebih baik. Pada intinya kan itu. Dan tentunya tantangan ke depan itu sangat luar biasa gitu ya. Tantangan ke depan itu kan tugas kita sebagai seorang pendidik itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Terus perlu latihan mental gitu kan. Kamu kan ibarat kemarin micro teaching ikut nggak? Ikut ya. Oke. Bagaimana micro teaching menurutmu? Micro teaching? Menurut saya tuh micro teaching itu ya cukup melatih bagaimana kamu untuk bagaimana melatih untuk menjadi seorang guru yang baik. Terlebih lagi kan di micro teaching kan kita nantinya kan ada pengenalan lapangan persekolahan kan, di PLP sendiri kan gimana sih cara mengajar yang baik, metodenya apa yang disampaikan maupun modelnya. Ya seperti itu sih di micro teaching Pak menurut saya. Ya sama halnya mungkin dulu kenapa beberapa orang memandang saat itu saya lulus sekitar 2018, tapi 2017 kan saat itu saya menjadi salah satu guru di salah satu sekolah gitu kan. Dan saat menjadi guru awal-awal itu Mas, mohon maaf saat itu kan ya anak sekarang kan sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali dalam aspek perilaku mereka terkait dengan apa yang mereka ucapkan ataupun mereka yang bertingkah laku dan sebagainya. Nah, beberapa guru yang saat itu menjadi guru yang masih baru gitu kan. Ketika awal mengajar selalu wah ini gimana ya cara mengondisikan siswa ini gimana ya? Salah apa ya? Iya takut salah ini gimana ya cara. Nah kebetulan saat itu karena saya juga baru gitu ya, karena mungkin saat itu pernah mengajar ekstra sehingga mengenal beberapa karakteristik seseorang atau seorang anak itu kita jadi lebih paham sih. Makanya kenapa kalau kita di prodi PPKN nih, kita kan punya punya PMR ya Mas ya. PMR Palang Merah. Palang Merah itu biasanya semester berapa itu? Semester itu 7 atau 8? 7 ya. Nah, semester 7 dan itu kan kita punya sertifikat ya. Nah, maka dari itu sertifikat itu kalau bisa kita pakai sebaik mungkin gitu ya. Kita pakai untuk apa ya? Kita untuk mengajar. Setidaknya kita melatih ya. Selain kita tadi micro teaching tadi ya, walaupun terkadang kita kalau belajar menjadi seorang pendidik ya kita belajar dari mikro itu gitu ya. Dari micro teaching itu kita belajar bagaimana mengondisikan kelas. Ternyata ngomong di depan sulit ya Mas ya. Ngomong di sini aja mungkin sulit nih tangan dingin, keringetan, terus nanti takut salah gitu kan kita kalau ngajar kan seperti itu ya. Takut salah gimana, waduh
wah saya Pasti banyak pikiran apalagi misal besok materinya sejarah, aduh sejarah apa ya, kita belajar apa ya gitu. Sedangkan ketika kita di lapangan ya, kita kalau di lapangan itu kan posisinya kita di kelas ya. Ketika kita di kelas kan posisinya kan kita sebagai pendidik itu kita ngomong A, siswa juga akan melakukan apa yang kita omongkan, ibaratnya kan seperti itu. Cuman dengan penguasaan kita gitu ya, dengan penguasaan kita itu apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita lakukan tentunya baik itu tadi kita harus bisa memahami beberapa karakter siswa kita itu. Kalau misalnya kita bicara terkait dengan PPKN gitu ya, PPKN kan dulu namanya beda, berubah-ubah gitu ya, ada pernah civic, ada apa lagi PMP itu zaman ibu saya itu PMP. Makanya ibu saya kalau saya tak tanya saat itu, kamu kuliah apa? Kuliah PKN dia apa gitu ya, ibu saya gitu. Nah, PKN itu ya PMP ya. Iya. Oh PMP yang Pancasila, iya baru tahu ternyata. Nah berubah kurikulumnya terus, dan beberapa tahun terakhir ini kan yang dulunya 2 jam pelajaran gitu kan, terus menjadi berapa jam mas sekarang? Ayo 3 jam. 3 jam, oke. 3 jam pelajaran. Karena apa? Karena tuntutan untuk bagaimana guru PKN itu dituntut juga membentuk karakter ataupun moral siswa-siswa kita ini. Nah, dan berarti kan tugas kita itu sangat sulit ya, dan sangat besar ya, dan tanggung jawabnya sangat besar. Sehingga bagaimana kita menciptakan menjadi seorang pendidik yang baik itu kan kita itu perlu memahami beberapa karakter siswa itu tadi gitu ya. Siswa A ketika kita berikan materi A ternyata tidak bisa, siswa B kita kasih materi tentang yang mudah saja juga tidak bisa. Nah, bagaimana supaya materi yang mana materi kita itu kan sudah diatur ya mas, kurikulum kita itu kan sudah diatur tuh. Nah, dari Sabang sampai Merauke tidak memandang bahwa kita itu di pelosok misal dan di kota itu kan kurikulumnya sama atau mas. Nah ya kurikulumnya siswa harus bikin proyek ini, proyek A, B, C dan sebagainya. Nah, itu tugas kita untuk memahamkan kepada siswa-siswa kita sebenarnya, ataupun peserta didik kita. Nah, peserta didik kita itu juga unik-unik gitu ya. Mereka juga mempunyai kepribadian yang unik, mempunyai latar belakang yang juga kita perlu memahami bersama. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, pendidik yang baik itu tidak seolah-olah bagaimana siswa itu nanti lulus KKM. Lulus KKM kan ibaratnya pengetahuan ya mas. Sekarang kan walaupun ujian nasional sudah dihapus nih, nah tapi kan tetap kita itu kalau mau mendaftar sekolah, kalau sekarang masih zonasi itu kan tetap kita daftar sekolah itu tetap pakai nilai kan? Iya pakai nilai. Ya nilai itu kan berarti kan pengetahuan, gitu ya. Walaupun di situ ada nilai keterampilan, nilai perilaku dan sebagainya, tapi kan tetap di situ sebuah angka di mana di situ juga pada intinya mesti pengetahuan, apalagi beberapa terkait dengan ujian gitu ya, terkait dengan ujian UAS. Sekarang UAS juga sudah tidak boleh, kata UAS itu kalau di sekolah itu kan sekarang jadinya PAS, terus PAT gitu ya, penilaian akhir, karena supaya tidak ada kata ujian di situ. Nah, sehingga menjadi seorang pendidik yang baik itu juga tidak serta-merta melihat bahwa nilai gitu ya, sebatas nilai saja, tapi bagaimana seseorang, ibaratnya nih mas, seorang anak masuk sekolah yang dia tidak, misal ibaratkan dia tidak bisa sisiran, dia tidak bisa pakai baju yang benar, misal bajunya selalu dikeluarkan, rambutnya mungkin banyak jenenge mas, bahasa Jawa ini dalan tumo, ngerti dalan tumo enggak? Enggak tahu pak. Enggak. Dalam tumo dan sebagainya. Nah, itu karakter siswa kita gitu ya, maksudnya peserta didik kita, macam-macam hal. Nah, bagaimana mengubah beberapa siswa itu yang tadinya dalam tumo bahkan semiran, terus
bajunya dikeluarkan setiap saat mungkin. Mereka yang setiap misal di rumah itu jarang mempunyai aturan yang tetap. Bagaimana kita mengubah perilaku mereka itu? Maka dari itu kenapa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu kalau di sekolah itu, terutama sekolah nih ya, kita tidak bicara terkait dengan kampus, tapi kita bicara terkait dengan sekolah itu 3 jam, karena 1 jamnya itu adalah kita mengubah karakter mereka. Jadi 2 jam itu materi, 1 jam itu mengubah bagaimana karakter mereka itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mengubah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Nah, itu yang pokok pentingnya sebenarnya. Jadi hal terbesar hal terbesar yang membuat kita bangga sebagai seorang pendidik itu adalah melihat bagaimana peserta didik itu yang dulunya tidak bisa sisiran sekarang bisa sisiran, bagaimana sebelumnya tidak bisa memakai baju yang rapi bisa dimasukkan dan sebagainya. Banyak hal ya kompleks ya, karena ya 2000 saya ngajar 2013, jadi saya S1 saat itu S1 sudah ngajar walaupun cuma ekstra, tapi kan setidaknya tahu ya karakter siswa ya, siswa yang wah luar biasa ya. Mungkin 2013 termasuk kamu siswanya. Oke, segitu sih Mas. Mas SD apa 2013 aku? Oh, masih SD ya? Masih SD. Oh, berarti kelas 6-an. Oke, berarti saya tua sekali. Oke, baik. Bapak kan tadi Bapak sudah bilang kan seorang pendidik itu juga sebagai warga negara Indonesia kan. Nah, tentunya itu kan keduanya itu bisa saling berkaitan satu sama lain tuh. Nah, untuk itu menurut pandangan Bapak sendiri itu bagaimana sih bagi seorang pendidik itu bisa mencetus generasi bangsa itu yang berkualitas dan kesadaran menjadi warga negara yang baik, Pak? Oke. Warga negara yang baik menurut perspektif banyak orang itu kan menjadi bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu kalau kita hidup di Indonesia itu kan berarti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan, dari sila pertama sampai sila terakhir. Nah, perlu kita pahami bersama kalau ya tadi kita sudah sampaikan bahwa kita harus mengenali beberapa karakter siswa kita gitu ya. Ada beberapa cerita ya, ini salah satunya. Saya beberapa kali akhir-akhir ini saya ketemu murid saya gitu ya. Ketemu murid saya yang dulunya murid itu sangat luar biasa itu dalam tanda kutip luar biasa. Berangkat bajunya mesti keluar, alasannya kekecilan. Yang dulu gitu ya. Iya biasa. Kenapa keluar? Nah, ini keluar sendiri gitu ya. Jadi baju itu seolah bajunya bisa hidup keluar sendiri enggak. Tapi kan seolah-olah bajunya dikeluarkan karena kekecilan alasannya, kekecilan, terus bajunya dicoret-coret. Bahkan suatu ketika kamu tahu Mas, meja, jadi meja itu kan punya kaki ya buat menyanggah kaki kita gitu. Iya, bisa di sini terus kita nyanggah gitu kan? Iya betul. Itu tuh sampai dilepas sama siswa itu, dilepas terus kayak gaya-gaya tawuran, ya maklum anak-anak. Kebetulan saat itu anak-anak SMP gitu ya. Nah SMP. Nah gaya-gaya seperti itu. Nah terus kalau di kelas nggak pernah mendengarkan. Setiap saya selesai ngajar terus saya ke kantor. Misal dia anggaplah dia kelas B atau kelas C. Nah setiap teman saya guru itu ketika dia itu masuk ke kelas itu, setelah keluar mesti selalu menceritakan seseorang itu. Si anak itu loh, kamu nggak pernah diam, ketika diam dia tidur gitu kan. Dia tidur, wah macam-macam. Nah berbagai macam. Nah yang akhir-akhir ini saya ketemu dengan anak itu gitu. Ternyata anak itu sekarang menjadi seorang abdi negara gitu. Wah jadi polisi Mas. Jadi seorang itu jadi polisi ya. Halo Mas gitu. Kalau manggil saya kan Mas. Jadi karena dulu saya juga jadi guru itu panggilannya jarang yang manggil Pak gitu ya. Karena mungkin masih awal ya 2017. Halo Mas, siapa ini? Iki loh Mas. Iki loh si iki. Nah gitu.
si ini loh mas, walah ya Allah, sekarang kerja di mana, udah diterima mas. Oh berarti kalau diterima berarti dari bawaannya kan kelihatan tuh, wow ya terima jadi itu ya ASN ya, iya mas, wah luar biasa ya, hal-hal yang itu. Jadi ini ya hal yang membuat kita bangga seorang pendidik ketika kita melihat peserta didik kita itu menurut keluarga mereka itu sudah terbilang sukses gitu ya, misal yaitu jadi ASN. Kan kita juga setiap di lingkungan sekitar kita kan mesti kan beberapa orang gitu ya, beberapa orang kan memandang gimana anaknya sudah sukses belum? Oh alhamdulillah sudah sukses menurut keluarga di lingkungan kita kan mesti ASN dan sebagainya. Nah itu yang kita bikin kaget, bahkan orang tuanya selalu kita panggil gitu ya. Jadi menjadi seorang warga negara yang baik dan pendidik gitu ya, pendidik terutama peserta didik kita bagaimana nanti menjadi warga negara yang baik, memang prosesnya cukup panjang ya, 3 tahun di SMP misal, ditambah nanti di SMA, mungkin karakter mereka akan dirubah di SMA karena di SMP itu kan masa apa ya, pra remaja atau apa, mau remaja itu apa ya, masa puber mereka ya, masa puber mereka, sehingga ada transisi kan di situ, transisi di mana dari anak menjadi mereka remaja kan. Nah jadi dari anak remaja terus nanti dewasa kan di SMA, sehingga anak-anak SMA itu lebih condong mudah diatur. Dan saya rasa ketika kita bicara beberapa hal tersebut supaya peserta didik kita atau anak-anak kita menjadi warga negara yang baik, ya kita lewati beberapa proses di pembelajaran itu ya, memang tidak sulit, tidak mudah gitu ya, tidak mudah bagaimana kita membentuk beberapa karakter mereka, terutama karakter mereka. Kalau satu hal yang saat itu saya pahamkan kepada teman-teman atau siswa-siswa atau peserta didik kita itu saat itu bukan condong ke pengetahuan gitu, terutama anak-anak yang tanda kutip seperti itu tadi yang saya ceritakan itu tadi. Salah satunya misal datang ke masuk kelas tepat waktu, mereka masih jajan, kita cari ya, jangan kita terus diam ya, kita cari, oh ternyata masih jajan di kantin, kita cari. Terus ketika ada beberapa permasalahan kita tanyakan kepada mereka ya. Kalau beberapa pendidik itu kan kita males ya, biasanya kan males cari, oh ini siswanya nggak ada ya, tinggal dicorek aja gitu kan, ini siswa ini tidak hadir, terus laporkan ke wali kelas, kan nanti yang bertanggung jawab adalah wali kelas, kasihan wali kelasnya gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara pendidik itu kan otomatis kan tugas kita bersama gitu, tugasnya semua ya, kamu guru PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semuanya kan. Nah itu sih lebih ke mendisiplinkan mereka, lebih memahamkan mereka terkait dengan tanggung jawab pada intinya itu, sehingga yaitu tadi ya harapannya seperti yang saya ceritakan tadi, si seseorang tadi yang menjadi salah satu ASN itu tadi ya, sangat luar biasa. Saya juga kaget, ini anak dulu datang terlambat ini dan sebagainya, selalu kalau di guru itu misal atau pendidik itu galak ya, misal kita galakin terus, kita selalu marah sama dia, dalam arti marah kita kan kasih sayang sama dia, ternyata dia jadi apa yang dia inginkan gitu kan, hal yang sangat luar biasa ya. Itu yang capaian kita sih menurut kita. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan pernah menjadi guru di SMP Muhammadiyah. Tapi lagi kan Bapak mengontrol bagaimana sih membentuk karakter pada jiwa peserta didik itu sendiri di murid Bapak yang menjadi ASN. Itu mungkin ada pembicaraan Bapak yang bisa diambil petik dari siswa itu untuk bisa tertuju ke yang selanjutnya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya tuh, tantangan Bapak itu kan sebagai seorang pendidik tuh kan untuk membentuk karakter bangsa tuh gimana sih Pak solusi yang tepat dan efektif untuk bisa membangun pembentukan karakter ini ke peserta didiknya itu Pak? Oke, karakter itu kan nanti banyak hal ya Mas ya. Karakter itu nanti ada apa aja Mas? Disiplin, terus pengetahuan, apa? Disiplin,
Wali. Oke, salah satunya disiplin gitu ya. Nah, karakter yang apa namanya nanti dibuka di beberapa teori itu kan banyak hal ya, banyak hal terkait dengan perilaku ataupun karakter. Nah, satu hal yang saya ambil yang untuk pokok ya, pokok nih, pokok dalam hal mengenalkan kepada peserta didik itu ya kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan. Kenapa? Karena tanpa seseorang itu disiplin itu dia tidak punya tanggung jawab gitu ya, tidak punya tanggung jawab bagaimana dengan pekerjaan yang lain. Misal kamu tidak bisa disiplin dengan pakaianmu gitu ya, maka ketika kamu besok bekerja juga sama gitu ya, kamu akan diterima di tempat pekerjaan yang di situ tidak bisa disiplin dengan pakaian. Maka dari itu dia otomatis otomatis dia juga akan bekerja di tempat yang dimana ya pakaiannya sewajarnya gitu ya, yang dia tidak mau diatur. Apalagi ada beberapa orang atau beberapa peserta didik itu mesti tidak mau diatur. Ketika dikasih tahu wangsulan itu bahasa Indonesianya itu alasan. Ya, kamu gini, alasan ya. Dan dia selalu banyak alasan lah ya. Nah, itu yang yang akan menjadi pembentukan pribadi mereka, sehingga yang kita yang terutama yang saya kuatkan di sini adalah sebuah kedisiplinan yang mana akan melatih mereka ya, para peserta didik itu untuk untuk lebih giat dalam bekerja di kedepannya, terutama di pekerjaan ya, di pekerjaan ketika dia berangkat, ketika dia memakai baju, memakai rapi gitu ya, rapi kan anak zaman sekarang kan aneh-aneh potongannya. Kalau dulu zaman saya itu apa juga jenenge moha ya, abri moha itu pinggir ngene iki terus ono kae lah macam-macam. Nah, itu ya, dari segi penampilan kita disiplinkan mereka, kita latih mereka. Ya, terlepas nanti kita baru setelah itu ketika mereka sudah masuk ke situ gitu ya, kita berikan penegasan kepada mereka gitu ya, sehingga jangan sampai pendidik itu kan ibaratnya kan itu tadi, misal ada seorang siswa yang di situ tidak bisa diatur misal, atau selalu diatur selalu alasan, tidak mau mendengarkan atau bahkan tidur atau gojek dan sebagainya. Terus apa yang dilakukan guru itu atau apa yang dilakukan oleh pendidik itu gitu ya, yang dilakukan adalah menulis. Menulisnya apa? Nama siswanya ditulis, setelah ditulis dilaporkan ke mana? Dilaporkan ke BK, dilaporkan ke wali kelas. Lalu yang menindak siapa? Wali kelas dan BK. Maka seolah-olah pembentukan karakter itu ya tugasnya wali kelas dan guru BK. Sedangkan itu kan tanggung jawab kita bersama. Ya saat itu yang menjadi jammu, misal kamu sekarang jam pelajaran PKN, maka itu hakmu di situ ya. Hakmu untuk memberikan pengertian kepada siswa bahwa beberapa hal mungkin kamu menceritakan sebuah pengalaman pribadi ataupun yang lain. Dan biasanya lebih mengena kepada peserta didik itu adalah ketika kita bicara terkait dengan pengalaman pribadi kita ataupun pengalaman di sekitar kita. Misal sekitar saya itu ada loh seseorang seperti ini, terus dulunya seperti ini, akibatnya ternyata sekarang seperti ini. Nah, itu yang akan lebih mengena, sehingga ketika ada beberapa materi itu ya kalau bisa kita sangkut pautkan dengan beberapa kejadian yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan Pancasila, kita bicara terkait dengan implementasinya, itu kan selalu kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misal di kehidupan kita di keluarga ataupun di lingkungan, yang itu nanti bisa dicontohkan kepada mereka. Ternyata seseorang itu kalau bicara A nanti akibatnya B loh gitu ya. Kalau bicara B nanti akibatnya Z loh. Nah, ini sebab akibat. Jadi lebih ke beberapa hal itu untuk kita ajarkan pada mereka. Baik, Bapak tadi sudah menjelaskan. Nah,
Nah, di sini tuh gimana sih faktor-faktor penting apa saja yang dilakukan oleh seorang pendidik, terutama sebagai guru PPKN. Nah, Bapak sendiri kan pernah menjadi guru PPKN di SMP Muhammadiyah, agar dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan sebagai warga negara yang baik. Gimana sih Pak bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan kepada peserta didik itu sendiri? Oke, beberapa hal yang kita ajarkan ketika kita menjadi seorang pendidik gitu ya, dan untuk menekankan terutama jiwa kepemimpinan, sebenarnya itu tadi sudah kita bahas bersama gitu ya Mas ya, banyak hal yang kita terapkan bersama kepada peserta didik kita ya, banyak hal, terutama tadi beberapa hal bagaimana melatih mereka menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Itu pada pokok intinya kan seperti itu. Bagaimana mereka ketika mendapatkan sebuah beban, kamu saya bebankan A, bebankan B, bebankan C, misal ada tugas di situ ya, ada tugas dan di situ yang harus mereka lakukan. Nah, penekanannya terutama peserta didik kita kan sangat kreatif sebenarnya gitu ya, dan kita harus mengetahui beberapa aspek terutama sosial gitu ya, perilaku sosial mereka. Si A, misal si A, kenapa si A itu berperilaku nyeleneh misal, kenapa si B itu berperilaku baik, itu kan tentunya ada backgroundnya ya, mungkin background keluarga ataupun background lingkungan mereka. Nah, itu yang harus kita selidiki bersama. Jadi tugas pendidik itu bukan hanya kita mengajarkan apa yang menjadi kurikulum kita, tapi kita juga harus memahami bersama beberapa karakteristik perilaku mereka semua gitu. Jadi yo guru juga ataupun pendidik juga sebagai psikolog juga ya, sebagai psikolog juga, sebagai konseling juga. Jadi peran pendidik itu sangat banyak sebenarnya ya. Karena kita dituntut banyak hal gitu ya. Iya betul. Ya, dituntut banyak hal. Apalagi kalau kita itu Mas, saya pernah punya beberapa siswa gitu ya. Nah, orang tuanya tuh bilang ke saya misal, Pak, saya nitip anak saya ya Pak. Gitu. Jadi nitip. Jadi seolah-olah tuh kita itu sebagai tempat nitip. Oh, nitip Pak, ini di rumah itu seperti ini bagaimana untuk merubahnya dan sebagainya. Jadi tugas kita sangat banyak ya, sangat banyak ya, titipan orang tua, titipan keluarga, titipan masa depan dan sebagainya. Ya itu tugas kita gitu. Itu sih Mas, banyak hal. Baik, bagi para seorang pendidik serta pendidik khususnya dalam menjadikan guru PPKN itu, bagaimana sih pesan Bapak yang akan disampaikan bagi calon pendidik yantinya? Jadi pada intinya ketika kita menjadi seorang pendidik itu kan belajar gitu ya, belajar bagaimana kita menjadi pendidik yang baik dan mengubah karakter seseorang, karena pendidik itu ibaratnya sebagai pondasi, sebagai penyalur ya, dan kita mempunyai amanah yang sangat besar. Nah, untuk menjadi pendidik Mas? Lali aku. Lali. Aku tadi lali. Karena di belakang kamera itu senyum-senyum terus. Tadi itu pesan Bapak bagi calon pendidik. Oke. Pesan kita sebagai kepada seorang pendidik, kita perlu beberapa hal yang perlu kita lakukan. Salah satunya mungkin karena pendidik itu tidak to the point ya. Misal seseorang, kamu si A langsung diajak ke sekolah misal, atau diajak ke kampus misal, kamu langsung masuk kelas, ajari mereka, maka seseorang itu mesti kaget. Jadi pendidik yang baik itu sebenarnya ya itu tadi, kita harus memulai dari dari awal gitu ya, dari awal, dimana dari awal itu kita berlatih gitu ya, berlatih untuk menjadi seorang pendidik. Ya berlatihnya banyak hal gitu ya, banyak hal, karena kita akan dilatih pendidik itu akan dilatih terutama public speakingnya, terutama bagaimana dia mengajarkannya, bagaimana dia menyampaikannya, menariknya seperti apa, dan itu kita dilatih banyak hal kan Mas. Nah,
Berarti kan di situ kita butuh jam terbang, ya. Jam terbang itu tidak seolah-olah sesuai dengan passion kita. Misal kita sebagai pendidik PKN, yang kita ajarkan sebelumnya karena kita belum lulus nih, seperti sampean tuh belum lulus. Kalau belum lulus kan kita tidak bisa ngajar. Nah, ngajar yang lain, ya. Ngajar TPA itu kan juga pendidik, gitu. Ngajar sosialisasi A, B, C dan sebagainya itu kan seorang pendidik. Jadi sebenarnya kita menjadi seorang pendidik yang baik itu nantinya kita akan mengetahui bagaimana keunikan kita untuk menyampaikan sesuatu, gitu ya. Dulu banyak hal sih, Mas. Ketika saya berbicara ke depan itu juga tidak seolah-olah selalu benar, gitu ya. Seolah-olah selalu benar. Terus bahkan saya pun pernah bertindak, gitu ya. Bertindak yang dimana itu seharusnya tidak dilakukan seorang pendidik. Misal dalam arti memberikan pelajaran kepada siswa, gitu ya. Karena dia telat terus saya kasih pelajaran, bukan terus pelajaran terus dipukul, enggak. Tapi dalam arti kita beli pelajaran yang lebih. Ternyata saat itu selesai itu ya saya terus berpikir, gitu ya. Berpikir kenapa ya tadi itu ada yang salah tidak ya dengan apa yang saya lakukan, gitu ya. Jadi kita harus evaluasi. Nah, ternyata besok tidak saya lakukan lagi. Terus ketika saya ngajar itu biasanya itu banyak guyonnya. Guyon itu candaan itu lebih banyak. Terus apalagi logat saya kan logat Jawa, gitu ya. Logat Jawa, sehingga mesti saya banyak candaannya. Nah, ternyata ketika saya bercanda itu ternyata peserta didik itu enjoy di situ. Oh, berarti ketika saya mengajar tidak seolah-olah selalu sepaneng, selalu serius. Ternyata harus ada candaan supaya mereka itu masuk ke ke materi kita, masuk kepada situasi kita, gitu ya. Sehingga ya itu yang kita pahamkan kepada calon-calon pendidik terutama, gitu. Jadi seseorang itu punya passion sendiri-sendiri, punya cara bagaimana dia itu menyampaikan, gitu ya. Ada yang dia punya cara serius, jadi serius jadi ini pelajaran hari ini cukup sekian. Nah, ada kan seperti itu. Nah, terus nanti siswanya atau peserta didik menilai seperti apa. Tapi kan ada juga ini dengan semangat. Itu kan akan kita ketahui ketika kita mencoba. Tapi kan kalau kita belum pernah mencoba, tiba-tiba misal kuliah terus, setelah kuliah terus setelah lulus tiba-tiba jadi guru misal, atau jadi pendidik yang lain misal. Nah, ketika jadi pendidik kaget terus A, E, B, C. Makanya saat itu kan banyak hal yang banyak orang yang bilang IPK itu tidak jadi masalah, yang penting gini-gini, gitu kan. Nah, maka dari itu pengalaman bagaimana kita menjadi seorang pendidik itu sebenarnya harus kita latih mulai dari semester 1 sebenarnya harusnya. Ya, dari mana? Gitu ya, dari organisasi, misal HMPS, misal nanti ada Ortom, kalau di Muhammadiyah misal, terus nanti ada di UKM. Nah, sebenarnya kita latih dari situ juga. Ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan di situ, ya. Ya, itu lebih ke jam terbang sebenarnya kita menjadi seorang pendidik yang baik. Ketika kita bicara belajar, gitu ya, belajar terkait dengan bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik terkait dengan jam terbang, kan pembiasaan diri tuh. Nah, setelah mulai pembiasaan diri baru kita olah bagaimana materi kita sesuaikan dengan passion kita, sesuai dengan gaya kita, gitu ya. Gaya kita kan misal materi sejarah, misal kalau kita bicara PKN, misal sejarah itu kan agak bosan nih, Mas. Bosan. Kita itu dulu perang terus kita ada PPKI, terus lalu ada PPKI gini-gini, ya. Kan itu hafalan, ya, sifatnya hafalan, terus membosankan, misal contoh, ya, membosankan. Nah, bagaimana kita membuat suasana beberapa materi itu tadi tidak membosankan, kan kita nanti dengan passion kita sendiri tentunya, ya, dengan passion kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Jadi kita tentunya nanti akan punya cara masing-masing, gitu ya, punya cara masing-masing untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Pada dasarnya semua pendidik itu otomatis yang baik, gitu ya, mesti baik, karena mengajarkan hal-hal yang positif, nggak mungkin mengajarkan hal-hal yang negatif, gitu kan. Kalau mengajarkan hal negatif, nyon sewu mungkin tidak menjadi seorang pendidik, gitu ya, yang itu tidak sepatutnya.
Nah itu jadi pada dasarnya ya jam terbang yang harus kita asah mulai dari semester 1 terutama yang masih kuliah ya, masih kuliah yang nantinya jadi seorang pendidik. Sebenarnya jadi ya Pak, jadi pendidik itu nggak enak misal contoh, wah nggak enak Pak, ini sulit gini, enggak, semuanya itu yo karena kebiasaan aja gitu. Sama halnya saya loh Mas, dulu ngajar 2 hari, setelah 2 hari saya sakit 2 minggu, ngajar 2 hari sakitnya 2 minggu kan, tombok okeh kan. Itu awal-awal saat itu ternyata ngajar tuh seperti ini loh capeknya, ternyata suaranya langsung hilang toh karena teriak-teriak memanggil A B C D itu. Nah itu ternyata dari hal-hal yang dulunya sensitif ketika kamu besok jadi seorang pendidik, saya takut, saya nggak mau ini gitu kan. Nah ternyata hal-hal itu bisa kita lawan dengan kebiasaan itu tadi ya. Kalau ditanya kamu mau jadi guru nggak, kamu mau jadi pendidik nggak, kalau ditanya gitu kan, misal kemarin saya sosialisasi di beberapa sekolah tuh, siapa yang di sini cita-citanya jadi guru, yang ngacung Mas nggak nyampe 5 padahal siswanya 200. Berarti kan rata-rata itu menjadi seorang pendidik itu mesti nggak mau gitu ya, nggak mau, malas dengan beberapa ketakutan itu tadi, ketakutan mengajarnya bagaimana, gini dan sebagainya. Nah ternyata apa yang saya alami itu kan berarti kan karena kebiasaannya di kelas, ternyata langsung kita bisa memberikan beberapa hal terkait dengan materi dan sebagainya. Itu sih lebih ke kebiasaan, jadi kita melawan kebiasaan itu tadi. Nah ketika kita bisa kan ada filosofis ada orang yang mengatakan kita itu dipaksa, awalnya tuh dipaksa ya, misal dipaksa mengerjakan sesuatu nih, setelah dipaksa apa yang kita lakukan, mesti terpaksa atau kita. Nah setelah terpaksa apa yang terjadi setelah diulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan atau terbiasa. Nah ketika kita sudah terbiasa maka kita akan enjoy di situ. Enjoy kan, ngomong A B C, kita nggak perlu belajar aja sudah bisa ngomong. Dulu aja harus baca kan, ini dibaca dulu nih, baca, wah banyak gitu kan, baca hafalan nggak iso gitu. Baik, untuk podcast kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih Bapak atas menjadi pemateri yang sangat cukup luar biasa dengan tema menjadi pendidik dan warga negara yang baik. Nah untuk podcast kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iba. Salam buat keluarga di Indramayu. Bapak, salam juga. Buat siapa? Terima kasih ya.